Selamat siang. Nama saya Tiur Maida Siburian. Saya dari Sekolah Mentari Bangsa. Kesan saya selama saya mengikuti pelatihan di Yayasan Ticekwi, yaitu saya mengerti cara memaafkan, dan saya mengetahui bagaimana kita harus meminta maaf kepada diri kita. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, setelah itu kita akan melanjutkannya memaafkan orang-orang yang lainnya. Dan setelah saya belajar selama 3 hari ini juga, saya belajar bagaimana menyingkirkan rasa ego saya. Dan juga saya belajar bagaimana saya harus mengucapkan I love you, please forgive me, I'm sorry, and thank you. Dan itu merupakan pelajaran yang baik yang harus saya aplikasikan kepada setiap orang. Pesan saya untuk orang banyak yang di luar sana yaitu mari kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk sekolah kami Mentari Bangsa yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Yayasan Ticekwi. Dan kami mengucapkan banyak bersyukur karena kesempatan ini adalah kesempatan yang paling berharga untuk kami. Terima kasih. 大家好, saya Stella dari Mentari Bangsa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, pelatihan Ticekwi moralitas di Medan ini. Awalnya kita semua bertanya ya, apa ya itu pelatihan Ticekwi, seperti apa itu. Setelah sampai di sini kami dikenalin banyak hal-hal yang mungkin biasanya orang bilang di kurang penting, diremehkan, seperti dari hal-hal kecil, tapi sebenarnya dari hal-hal kecil itulah yang bisa menumbuhkan banyak hal-hal besar. Di sini kami juga belajar banyak hal-hal tentang relasi hubungan antar manusia, misalnya dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua harus saling menghormati, dengan atasan kita, bawahan kita. Jadi bisa saya bilang pelatihan kali ini benar-benar menyentuh hati. Di sini juga diajarkan untuk bisa mengerjakan sesuatu pakai hati. Saya sangat berterima kasih ya kepada yayasan. Pelatihan moralitas ini sangat berguna untuk kita semua dan untuk teman-teman, rekan-rekan semuanya yang ingin membawa anak-anak ataupun saudara-saudara untuk latihan di sini, they are so welcome. Thank you. Pendidikan rel moralitas tentang 5 rel hubungan kehidupan manusia yang ke-277. Jadi poin yang ke-6 ini tujuannya adalah untuk tidak mengganggu orang lain, yaitu dengan menumpukan badan saja. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial
dalam kehidupan kita. Tiap hari kerja, ada yang kuliah, ada yang sudah ibu harus nyiapin makanan. Sebagai bapak-bapak kita harus bekerja. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita menguat badan dan kita mengucapkan terima kasih negaraku Indonesia. Saat kita menguat badan, apa yang bisa kita lakukan? 90 derajat seperti ini. Masuk hubungan orang tua dan anak, 17 tahun dia bilang, "Mak, lu udah lama, aku udah besar, nggak usah ngurus-ngurus aku lagi lama." Kok beraninya manusia mengatakan seperti itu ya? Orang tua itu butuh moral juga. Apa moral dari orang tua? Harus baik hati dan penuh kasih sayang. Dan apa moral dan kelakuan anak? Ya harus berbakti. Nah, sebagai seorang atasan, yang paling terpenting adalah tidak mendengar ucapan yang memfitnah. Sebagai seorang pemimpin, haruslah mempunyai sifat yang adil. Adil tidak mengenal rasa, tapi adil bisa merukunkan suatu keluarga, suatu organisasi. Jadi jika kita memiliki saudara juga, kita harus menghormati saudara kita. Jangan sesuka hati kita nggak menghormati saudara kita sendiri. Cinta buka mata besar itu artinya apa? Buka kebijaksanaanmu. Suami istri kedua belah pihak haruslah memiliki pandangan yang sama. Lalu ketika kamu memberitahunya berbakti adalah kebaikan, maka dia juga tahu kalau tidak berbakti adalah sebuah kejahatan. Dengan cara jelas juga mengerti dengan hati, dapat memilih orang yang bagaimana seharusnya didekati dan tidak didekati. Nah, itu tadi dia sudah bisa memutuskan ya. Teman seperti apa sih yang harus kudekati? Yo, terima kasihnya di sini ya. Negara yang telah membina dan melindungi kita. Terima kasih semua yang telah memberikan. Yuk, kasih semangatnya. Atas lagi tangannya. Yuk.
Tempel ke mata. Ayo kita tempel ke mata dan ucapkan terima kasih mata saya melihat kebenaran. Ini yang Allah, terima kasih kami mencintai. Gerakan pertama. Terus. Gerakan kedua. Balik. Salah-salah yang tadi. Baliknya. Ciao. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pelatihan hari kedua ini ternyata ada praktek kehidupan ya, yang terkhususnya mencuci toilet. Nah, pada awalnya itu saya merasa jijik sekali. Gimana ya mencuci toilet pakai tangan? Nah, setelah saya melakukan itu, rasanya bukan jijik, malah membuang ego saya. Saya jadi merasa tidak terlalu sombong dan serakah seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Aprilia Sibarani. Saya dari Sekolah Komunikasi Bangsa. Saya sedang mengikuti pelatihan moral di lembaga TZP. Kami baru saja membersihkan toilet dengan menggunakan tangan. Jadi di sini yang bisa kami ambil pelajarannya adalah bagaimana menghilangkan ego kita, terutama rasa jijik kita. Sebenarnya toilet ini kan kebutuhan kita sehari-hari. Untuk menjaga toilet ini juga kita juga harus mengambil peran. Terima kasih. Ciao. Ya, namanya? Nama saya Nova Guru Sinaga. Pertama sih dalam pikiran saya cuma sekedar membaca, sekedar menonton gitu kan. Hanya menonton, tidak dipraktekkan. Namun tiba-tiba Pak Ustaz bilang, oke, gerak kelompok satu. Oh my goodness, terbayang masukkan tangan itu ke toilet kan. Karena kita tahu itu kan tinja sumber kotoran gitu kan. Terus kita masukkan tangan gitu. Setelah masuk
Untuk pertama kali memasukkan tangan ke dalam lubang itu rasanya kepala besar. Setelah selesai ya rasa lega ada. Oh ternyata begini saja. Mau dipesankan sih ini ibarat yang kembali lagi macam hari pertama itu bocornya ya. Memang mungkin pertama kali ya macam masuk lubang buaya berat, tapi kalau kita udah bisa mengalahkan rasa takut pasti biasa aja. Iya betul. Yang rela menerangi kegelapan, melelehkan dirinya supaya terang. Saya baru lintas dan berarti di bangsa Indonesia ini pun memberikan tulisan untuk seluruh handayani supaya guru tidak hanya merasa saya pemimpin, saya penyokoh, tapi guru merasa saya adalah pendorong terbesar bagi anak-anak murid saya. Kami dari peserta pelatihan moralitas ke-277, ayo